Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar? Semuanya balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Di video kali ini saya mau bahas tentang Galaxy Watch 4 saya yang udah saya pakai hampir 1 tahun. Jadi ini saya pakai dari mulai Juni 2022. Di video kali ini saya nggak bakal bahas trik-trik simple yang sempat saya bagiin di beberapa short. Ya mungkin bisa kamu cek langsung nanti di channel saya. Tapi saya bakal berbagi pengalaman apa aja sih saya pakai dalam skenario apa aja si Galaxy Watch 4 ini, terusnya kekurangan apa aja yang saya dapetin selama hampir 1 tahun pakai ini, dan apa ya, dari skenario penggunaan saya sehari-hari dan segala fiturnya, apakah ini benar-benar worth it atau enggak. So let's talk about the body first. Oke, kita ngomongin dulu bodinya yang udah dipakai hampir selama 1 tahun. Gimana kondisinya sekarang? Jujur aja kondisinya tidak cukup memuaskan, karena ya kalau bisa teman-teman lihat di sini udah mulai banyak, ya di sini udah ada pelangi, udah ada bocel-bocel, nggak ada scratch sih, scratch nggak ada. Jujur aja saya nggak dapetin scratch, tapi jamur, kayak jamur itu, dan ya ini sudah menyedihkan sekali. Walaupun kalau dinyalain ya nggak terlalu kelihatan secara apa, visual, tapi ya kalau ngomongin tadi tampilannya ya udah kurang oke. Terus dari body samping-sampingnya ini gimana? Ini cukup durable ya. Jadi sampai saat ini nggak ada lecet-lecet. Saya cuma dapetin lecet di sini, di bagian dekat layar ya. Di bagian dekat layar ini lecet. Tapi ini juga lecetnya bukan sama saya. Dulu saya belinya ini second dan itu udah lecet kondisinya. So far saya nggak dapetin lagi. Terus speaker juga masih oke. Speakernya masih oke, nggak ada masalah dengan air, nggak ada masalah kebocoran. Itu oke banget sih sampai saat ini. Tapi itu aja. Jadi secara layarnya udah, ya sudah agak dekil dan sulit sekali dibersihkan. Saya pernah coba bersihin waktu itu pakai, cari cara macam-macam, udah pakai alkohol, pakai pembersih kacamata, nah sabun dan lain-lain. Tapi yang berhasil itu saya pakai pasta gigi, yang dengan fluoride yang putih, dan saya pakai Dacron, itu sempat bersih kinclong, tapi cuma 1 kali. Setelah itu udah nggak bisa lagi, dan akhirnya terakhir saya coba malah jadinya gores parah. Ya mungkin salah salah treatment mungkin ya. Nah, selain itu apalagi, secara body itu aja sih. Secara strapnya masih oke, nggak putus, dan masih cukup nyaman dipakainya. Paling kalau ada kekurangan lainnya yang saya temukan, balik lagi di layar. Sekarang layarnya udah ada notch-nya. Dan karena kemarin nggak ada updatean, jadi saya positive thinking bahwa notch ini memang masalahnya di layar, bukan karena ada updatean terbaru dari Samsung ya. Ngomong-ngomong soal update, ini update-nya lumayan kenceng, lumayan apa ya, lumayan sering, dan saya suka sih. Walaupun ketika proses update-nya suka gagal juga ketika lagi transfernya, tapi ya good job lah karena diupdate ya. HP aja kadang-kadang nggak diupdate. Terus kalau secara fitur gimana? Fitur sampai saat ini masih banyak yang saya manfaatkan. Di sini udah ada ya, kalau bisa lihat di Samsung Health, terutama saya pakai Samsung Health sih, dan saya paling sering pakai untuk tracking tidur saya karena tidur saya itu agak bermasalah. Jadi tidurnya kadang-kadang, dulu itu tidurnya kadang 1 jam, kadang cuma 15 menit, kadang bisa lama gitu. Jadi ini lumayan oke untuk tracking tidurnya, walaupun tetap bukan yang paling oke di antara semua device yang pernah saya pakai. Kalau saya harus rating device saya yang paling oke untuk tracking tidur adalah Honor Band 5. Jadi itu saya tidur 10 menit pun dia bakal tahu saya tidur. Walaupun kalau secara saintifiknya ya, misal apakah benar deep sleep atau tidaknya, itu masih bisa diperdebatkan dan harus diuji lagi. Tapi paling nggak dia tahu saya tidur berapa jam, berapa menit. Nah, itu lebih akurat. Watch Fit kurang, Watch Fit kurang. GS Pro lumayan, GS Pro lumayan akurat. Samsung Galaxy Watch 4 ini mirip sama Watch Fit lah, tapi lebih di atasnya. Jadi dia kadang hit, kadang miss. Jadi kadang-kadang kita tidur tahu-tahu nggak ada catatannya. So itu agak ganggu sih. Terusnya kita bakal ngomongin fitur-fiturnya apa sih dari semua fitur ini yang paling sering saya pakai. Oke, yang paling sering nggak saya pakai adalah ini. Jadi di awal-awal saya suka ini, saya suka pakai untuk apa ya, bezelnya, digital ininya, rotate-nya.
Tapi makin ke sini makin jarang saya pakai karena toh saya akhirnya nggak butuh buka-buka semuanya juga. Jadi ini jarang dipakai, saya lebih banyak pakai touch-nya. Terusnya fitur audio jelas saya pakai dan itu yang paling banyak habisin baterainya. Eh, untuk alarm dan timer sering saya pakai karena suka ngasih timer buat anak-anak ya. Jadi ini cukup oke lah. Terus Galaxy, bukan Galaxy, Google Assistant-nya juga sering saya pakai untuk matiin lampu, nyalain lampu, dan it's still good. Walaupun kekurangannya lagi dengan Google Assistant yang di sini adalah ini udah oke sih, bisa Google Assistant, bisa diajak ngobrol juga, bisa buat nemenin anak-anak main. Kita suka bercanda pakai Google Assistant di sini, tapi Google Assistant-nya ini cuma aktif kalau kita aktifin jamnya. Jadi misal gini, fiturnya misal ini nyala ya, kondisinya nyala, sudah saya aktifkan jamnya. Saya bilang, "Hey Google," dia bakal buka. Atau dari kondisi mati, kalau saya tekan dia langsung nyala Google-nya. Tapi kalau kondisi mati atau misal lagi kondisi tutup atau audio doang yang nyala, belum kita aktifkan, kita mau ngomong "Hey Google," "Hey Google," "Hey Google," sampai berjamur pun dia nggak akan nyaut Google-nya. Jadi ya tetap harus dipencet. Ya kalau nggak pencet ini, pokoknya dipencet dulu. Jadi Google-nya ini agak genit ya, harus dicolek dulu baru dia mau nyaut. Dari baterai gimana? Baterainya sendiri jujur walaupun dari Samsung klaim bisa sampai 3 hari, mungkin tanpa AOD, tapi saya nggak pernah ngerasain bener-bener sampai 3 hari. Paling banter itu, paling panjang itu 1 hari lebih dikit. Jadi mungkin di 28 jam lah, nggak sampai 30 jam pemakaian dengan AOD-nya lah. Dan makin ke sini makin apa ya? Makin cepat gitu, makin cepat. Walaupun settingannya sebenarnya nggak berubah sih, makin cepat. Jadi paling nggak 24 jam aja udah syukur, makin sini makin kurang lah, paling 20 jam, kadang cuma 18 jam. Tapi ya it's fine lah. Karena memang kita tahu juga prosesornya memang uh, ya prosesornya lumayan boros karena dia memang beda ya. Kalau teman-teman bandingin sama JS Pro itu pakai Kirin A1, terusnya dia pakainya Exynos W berapa waktu itu, pokoknya kira-kira clock speednya Kirin itu A1 itu 200 MHz. Clock speednya kalau dia 1500, jadi dari clock speed aja kita tahu bahwa dia bakal jauh lebih boros daya dibandingin apa ya smartwatch yang lebih kepada fitness tracker. Makanya wajar kalau cuma 1 hari 2 hari karena memang dayanya juga lebih tinggi. Pakai watch face banyak banget, tapi jujur aja sebanyak-banyaknya watch face kamu bakal pakainya paling beberapa aja. Kalau bosenan juga ya dompet kosong karena watch face-nya juga harganya mahal-mahal, 27.000, 30.000, kadang ada yang 60.000. Ya 60.000 kalau 1 bulan ganti kan lumayan, mendingan beli pulsa. Jadi watchpad gratisannya juga banyak, tapi ya yang gratisannya kurang lah. Ada beberapa yang oke, tapi rata-rata kurang oke. Oke, itu sih. Selain itu apa ya, nggak ada masalah sih. Secara fungsi fitness tracking udah lumayan oke. Untuk yang lain-lain oke. Paling itu aja. Yang saya jadi keluhan untuk saya sekarang ternyata layarnya udah nggak bisa dibersihin dan sekarang dia ada fitur notch-nya dan itu saya nggak terlalu suka sih. Walaupun HP saya masih pakai notch, tapi kayaknya notch di sini dan nggak ada kameranya itu kayak gimana gitu. Kesimpulannya apa? Kalau misal dari Galaxy Watch 4 ini, apakah setelah pemakaian 1 tahun saya masih akan merekomendasikan produk ini? Balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman butuhnya memang yang punya fitur banyak dan bisa dimanfaatkan, kayak di sini untuk maps-nya juga lumayan karena bisa langsung apa ya, langsung lihat petanya dan kita bisa langsung ya lebih enak lah dibandingkan yang fitness tracker. Jadi ya beda karena ini sebenarnya memang smart watch ya, smartphone tapi bentuknya watch gitu. Kalau butuhnya banyak fungsi-fungsi yang seperti itu, ya ini masih saya rekomendasikan karena memang kayak untuk pengaturan jadwal dan lain-lain itu juga lumayan. Di sini bisa dioptimalkan sekali. Terus saya juga pakai Google Assistant juga bisa dioptimalkan. Ya bisa jadi teman ngobrol kalau lagi iseng, walaupun GJ sih ya, tapi lumayan.
Eee, Cuma kalau teman-teman butuhnya lebih kepada smartwatch yang, tadi bisa stay long, bisa tahan lama, AOD-nya ada tapi awet, terusnya nggak terlalu banyak butuh fitur yang bisa di-custom alias nggak suka ngotak-ngatik jamnya juga, saya lebih nyaranin ambil fitness tracker yang biasa aja, yang ya semakin sekarang makin oke sih, udah ada yang bisa untuk telepon juga dan lain-lain, yang baterainya awet. Bahkan kalau bisa dapat yang Safir, mungkin ambil yang Safir ya layarnya. Walaupun sebenarnya ini masalahnya bukan gores sih, karena ini nggak gores loh, tapi berjamur ya. Jadi kalau Safir mungkin pasti lebih kuat sih, karena ini kan Gorilla Glass DX ya. Dia kuat dan tidak gores. Saya akui nggak gores, cuma ya berjamur itu. Apakah nanti Galaxy Watch 5 juga akan berjamur? Oh, mungkin kita tunggu. Mungkin siapa tahu kan ada pengguna Galaxy Watch 5 yang ikut komentar di sini. Ya, oke, itu dulu dari saya, dan curhatan saya setelah hampir setahun pakai Galaxy Watch 4. Mudah-mudahan infonya manfaat buat teman-teman. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.